Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik anak-anak kami, terutama jurusan BDP, Bisnis Daring Pemasaran, tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita lanjut ke jurusan, apa itu jurusan Bisnis Daring Pemasaran, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endang Retnowati SE, Sekretaris jurusan Bisnis Daring Pemasaran. Sebelum kita melanjutkan ke jurusan yang spesifik, kami akan menjelaskan guru-guru produktif yang ada di Bisnis Daring Pemasaran. Sebagai ketua jurusan, Bapak Dr. Andes Marzai yang mengajar bidang marketing, menata produk. Dilanjut saya sendiri, Endang Retnowati SE, mengajar administrasi umum, bisnis retail, dan bisnis online. Dilanjut dengan Pak Sukaryari SE, mengajar bidang perencanaan bisnis, pengelolaan bisnis retail, dan administrasi transaksi. Sedangkan Ibu Rahmiyani SE mengajar komunikasi bisnis. Itulah guru produktif yang mengajar di jurusan Bisnis Daring Pemasaran. Di kompetensi keahlian Bisnis Daring Pemasaran, siswa akan mempelajari strategi pemasaran, kewirausahaan, dan membaca peluang bisnis di dunia digital. Di era digital yang semakin maju, dalam perkembangan dunia bisnis, otomatis kita mengikuti zaman. Tepat anak-anak kami mengambil jurusan Bisnis Daring Pemasaran yang kompetensinya mengarah ke marketing dunia kerja saat ini. Visi jurusan kita adalah lulusan harus mampu bersaing di pasaran tenaga kerja dalam era perdagangan bisnis, sehingga SMK Negeri Selatu Rengat merupakan sekolah pilihan yang tepat untuk jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Adapun misinya, lulusan harus mampu bersaing di pemasaran tenaga kerja dan mampu mandiri. Yang kedua, terciptanya proses belajar mengajar dengan sistem atas dasar kepentingan bersama antara sekolah dan dunia usaha. Yang ketiga, standar kompetensi nasional merupakan tujuan akhir dari setiap bidang. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan kompetensi, anak-anak kami yang terutama di bidang keahlian bisnis dan pemasaran bisa masuk ke dalam jenis pekerjaan atau profesi yang relevan dengan kompetensi yang tertuang di dalam tabel SKKN atau standar kompetensi kelulusan nasional. Keahlian pada jenjang SMK antara lain, anak-anak kita lingkup kerjanya sangat luas. Ya, lingkup pekerjaan bisa di bidang retail, toko, supermarket, dan dealer. Adapun di bidang situ, anak-anak kami bisa menjadi pramuniaga atau tenaga penjual, tenaga pemasaran barang maupun jasa, tenaga pembelian, pengelolaan gedung, kasir, tenaga penjualan dan pembelian. Dilanjut dengan perantara dagang. Untuk bagian pergudangan bisa mengelola keuangan dan pendistribusian barang. Ananda bisa dipekerjakan di situ. Kalau di bidang koperasi, seperti bisa menjadi manajer koperasi, manajer pemasaran atau pembukuan. Sedangkan di asuransi, Ananda bisa menjadi staf, debt collector, dan pencarian nasabah. Dengan memanfaatkan kemampuan, pengalaman, dan berbagai peluang yang ada,
lulusan program bisnis daring pemasaran juga dimungkinkan bisa mengelola perusahaan untuk usaha mandiri. Jadi Ananda semua di sini lingkup pembelajarannya adalah kompleks karena kita sendiri di sekolah ini kita menyediakan wadah atau media yaitu labor yang cukup memadai sesuai dengan standarnya, ada wifi, ada komputer yang untuk pembelajaran kita. Sedangkan Ananda untuk kuliah ke depan, prospek ke depan Ananda bisa kuliah di Fakultas Ekonomi, Marketing, Akuntansi, dan itu Manajemen Marketing. Jadi Ananda bisa masuk ke fakultas-fakultas tersebut. Jadi banyak kemungkinan Ananda bisa bekerja dan Anda bisa meneruskan perkuliahan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai jurusan kita bisnis daring pemasaran. Selamat datang Ibu ucapkan kepada Anda semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara live, secara langsung pada saat yang tepat. Cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.